awalnya ini memang mulut aku nih tutup karena kan anak bayi suka menangis. Oh, jadi ketahuannya karena suara anak bayi tuh. Suara sama engkau lah. sama dupa tuh tadi Oh, lah. oke. Jadi gimana pula kau bisa selamat dengan keluarga engkau? Sejak itu Soekarno nanya, engkau orang nih warga Cina, nak ikut bapak nih pergi ke negara Cina atau korang Atau tetap mau di tetap sini? Oke, menetap. jadi WNI. Betul. Kalau korang mau tetap di Indonesia, berarti engkau harus ngurus surat jadi WNI. Warga Nah, negara Indonesia. Betul. Jadi dulu tuh aku punya tuh surat WNI Walaupun masih bayi. walaupun masih bayi. Hmm. Karena kami ini Untuk dianggap identitas ya. betul, sebab kami dianggap orang Cina memang negara Cina. Berarti kayak orang dari negara luar yang Iya, masuk kayak ke WNA. Indonesia. Jadi waktu hari raya kemarin tuh kan, mamingku ada cerita tuh waktu pas tahun 1998 kerusuhan tuh. Kau kan tinggal kat Jakarta tuh kan? Iya. Nah, dengan mak engkau dengan bapak engkau. Terus kata dia bilang, "Engkau tuh ditutup mulutnya supaya tak nangis. Jadi tak ketahuan kalau ada bayi kat dalam rumah." Betul tak tuh? Iya. Jadi cerita asli dia beda. Dulu itu 1998. Itu waktu itu aku baru lahir, umur aku 4 bulan. Nah, di 4 bulan itu ada kerusuhan 1998. Sebab apa? Ada penembakan Trisakti. Nah, sebab masa tu dia ada demo mahasiswa. Sebab dia orang ingin reformasi perubahan lah. Sebab Soeharto dia sudah menjabat selama 32 tahun. Jadi dia Menyuarakan lah betul. Jadi dia orang pengen ada perubahan di tahun ini. Jadi dia orang demo dan kebetulan ada kasus penembakan Trisakti itu. Jadi orang tuh kerusuhan. Nah, kenapa orang Cina yang kena dampak dia? Sebab Soeharto nih pendukungnya nih orang-orang Cina. Kata orang-orang tu. Padahal yang terjadi adalah orang Cina ni dipersulit memang sejak 1928. Memang orang Cina ni jadi kaum minoritas. betul, sebab zaman-zaman dulu tuh waktu orang-orang Cina terdahulu negara Cina, dia cakap keturunan-keturunan aku yang Cina-Cina nih semua di Indonesia itu adalah keturunan aku. Mereka adalah orang negara Cina. Yang mengungsi ke sana gitu. Betul. Jadi sejak itu Soekarno nanya, engkau orang nih warga Cina, nak ikut bapak nih pergi ke negara Cina atau korang tetap mau di sini? Oke, jadi WNI. Betul. Kalau korang mau tetap di Indonesia, berarti engkau harus ngurus surat jadi WNI. Warga negara Indonesia. Betul. Jadi dulu tuh aku punya tuh surat WNI Walaupun masih bayi. walaupun masih bayi. Karena kami ini Untuk dianggap identitas ya. betul, sebab kami dianggap orang Cina memang negara Cina. Berarti kayak orang dari negara luar yang Iya, masuk kayak ke WNA. Indonesia. Betul. WNA yang menetap di Indonesia. Betul. Dan dulu nak ngurus surat WNI dia tuh pakai bayar. Oh, ada bayar Ada dia. bayar. Jadi surat aku tuh dulu ada surat WNI mama aku dan bapak aku. Itu di daerah mana tuh, Ce? Itu aku waktu itu di daerah Jembatan 5 Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Nah, jadi yang ditutup mulut tuh, nah cerita dia, aku sama mama aku sama bapak aku nih lagi dalam rumah. Mendadak memang udah lagi rusuh, terus mobil-mobil pada diledakkan segala macam kan, macam di Gaza lah cerita dia tuh. Jadi rumah aku nih mendadak ada yang ketok-ketok gitu. Gedor-gedor. Nah, jadi kalau orang nampak depan rumah dia ada dupa tuh, dupa bergantung, nah itu dia orang pasti langsung tahu ini pasti orang Cina. Makanya dia orang langsung sergap, langsung diketok-ketok. Itu kalau misalnya diketok udah ketahuan, itu nanti mau diapakan? Nah, yang perempuan biasanya diperkosa. Untuk yang bapak-bapak biasa dibunuh atau dijadikan budak sama orang tuh. Anak-anak dibunuh. Terus Sebab macam mana orang boleh Cina- selamat tuh? Nah, jadi waktu malam itu kan udah digedor nih, mama bapak aku nih takut kan. Masuk orang itu. Ke dalam rumah? Iya, ke dalam rumah. Bapak aku langsung bilang gini, jangan ganggu saya dengan istri saya. Kalau korang nak ambil barang-barang ini, ambil lah. Oh, jadi dia bilang ambil TV segala macam gitu, Betul. tapi jangan ganggu kami gitu. Harta kami nih kau nak ambil lah. Nah, pada masa itu mama aku nih udah ketakutan. Seperti dia Iyalah, takut karena kan, dalam posisi wanita. terancam. Nah, dia takut. Awalnya ini memang mulut aku nih tutup karena kan anak bayi suka menangis. Oh, jadi ketahuannya karena suara anak bayi tuh. Suara sama engkau lah. sama dupa tuh tadi Oh, lah. Jadi gimana pula kau bisa selamat dengan keluarga engkau? Kenapa bisa selamat? Untunglah ada Bapak Aji dekat seberang rumahku. Dia cakap, jangan ganggu. Itu saudara saya. Yang budak tuh yang nak menangis tuh itu adalah keponakan saya. Jangan diganggu. Itu orang tuh langsung pergi lah. Orang tuh memang dengar kata orang Indonesia. Oh, jadi dia bilang, oh ini tak boleh diganggu nih. Betul. Sebab dia sama-sama orang kita gitu, betul, bukan orang Cina. Betul, kami ini saudara lah macam tuh. Yang tolong kau ni orang suku apa? Melayu, kata mama aku. Kebetulan. Orang Melayu. Menyelamatkanlah dia. Alhamdulillah. Karena orang pun bisa bahasa Indonesia waktu itu tak. Betul. Memang pada masa bukan tu sulit lah pakai semuanya. bahasa Cina kan. Betul. Bahkan untuk air susu aku aja. Jadi supermarket ni banyak dibobol kan. Jadi pada masa tu, macam mana aku nak minum air susu sebab kan aku masih 4 bulan kan. Kata mama aku, waktu itu
adalah beras-beras bersepah di jalanan tuh. Bapak aku lah yang mungut dari sikit-sikit sampai banyak. Dikasih nyal ke mama aku kan. Habis itu mama aku rebus. Mama aku cuci dulu. Dah tuh direbus. Dah tuh air-air yang menggelembung-gelembung tuh lah. Air tajin. Dijadikan air tajin. Air untuk susu. Aku, betul, untuk aku minum. Iya, ada juga yang bilang air tajin tuh boleh gantikan susu. Tapi air sedih tahu. juga Betul. Sedih di memang. masa itu berarti Sedih engkau. betul, apalagi abis itu kan ada krisis moneter juga kan. Jadi memang dolar nih naik sampai 16.000 waktu tuh. Oh, habis itu kalau misalnya udah selesai engkau ada kerusuhan tuh, kau ada pindah tempat lain tak? Apa memang menetap situ sampai engkau besar? Ada. Jadi waktu aku malam tuh di Gedor tuh kan. Jadi diselamatkanlah dengan Pak Haji, kami ngungsi ke rumah Pak Haji. Dan tuh besoknya bapak aku langsung kemas semuanya. Langsunglah kami minta tolong sama polisi militer untuk bawa kami ke daerah Jakarta Utara, daerah Teluk Gong sana tempat saudara mama aku. Bawalah kami ke sana. Nah, tapi untuk kami ke sana itu kami kena kasih ongkos ke Pak polisi militer nih. Sebab orang Cina ni memang dipersulit zaman dulu. Betul-betul minoritas berarti. Betul. Habis itu di sana tak ada kerusuhan pula. Jadi yang kerusuhan nih cuma daerah Bogor sama Jembatan 5 tuh. Kalau daerah Jakarta Utara tuh tak. Nah, jadi kata mama aku, memang pada masa tuh semua orang gak ada yang berani keluar rumah. Gelap gulita. Sebab memang banyak meledak mobil-mobil kan. Jadi kena matikan lampu lah. Supaya tak ada terjadi koslet. Terus orang-orang yang suka sergap-sergap nih ada berkeliaran lewat gang-gang dan dikejar polisi-polisi. Cuman memang ada berapa yang dapat, ada yang berapa yang tidak. Makanya orang tuh slow aja. Nah, semuanya sulit lah. Pokoknya nak beli apa-apa susah sebab supermarket juga tutup, udah berantakan, dirampok semuanya kan. Nah, jadi Cek, waktu pas sudah di sana pindah ke Jakarta Utara, pindah ke Tanjung Pinangnya tahun bila? Macam mana cerita dia? Jadi kami waktu adik aku lahir tuh, kami adalah tinggal sampai 4 tahunan di Teluk Gong Jakarta Utara tuh. Baru umur 5 tahun kami pindah ke Tanjung Pinang, tinggal di Pelantar 2 tuh. Kira-kira tuh di tahun 2005, 2006 gitu lah. Jadi waktu itu kau udah bisa cakap Cina belum? Belum lah, aku bisa cakap Cina kan dari SMP sebab aku belajar. Tahun berapa tuh, Cek? Itu tahun berapa SMP tuh? Tahun 2000 berapa 10-an lah. Mbak, mama aku kan memang tak bisa bahasa Cina kan. Dari kami tinggal di Jakarta tuh, jadi kami tak cakap Cina lah. Tapi kalau bapak bisa Cina tapi tak ada cakap dengan anak-anaknya pakai Cina? Tak ada. Jadi memang karena aku pengen belajar, makanya bapak aku berajarkan. Baru kami cakap Teochew lah sejak tuh. Oh gitu. Jadi dari SMP sampai sekarang Nah, baru bisa bahasa Teochew. betul.